Swastiastu. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi yang bertemakan ejaan yang disempurnakan. Sebelum kami memasuki pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Mahayana dengan NIM 2303020045. Dan selanjutnya ada rekan saya. Kita masuk pada pemaparan materi ejaan yang disempurnakan. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau bisa disingkat dengan EYD adalah pedoman resmi yang dapat dipergunakan oleh instansi pemerintah dan juga swasta serta masyarakat dalam penggunaannya dalam bahasa Indonesia secara baik dan benar, yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015, menggantikan ejaan baru serta kembali berlaku sejak tahun 2022 menggantikan ejaan bahasa Indonesia atau bisa disingkat dengan EBI. Nah, pentingnya ejaan yang benar dalam konteks bahasa Indonesia. Ejaan yang disempurnakan menjadi pedoman utama dalam menentukan tata eja dan tata bahasa yang benar. EYD adalah pedoman yang dipergunakan untuk menyempurnakan tata eja bahasa Indonesia termasuk penggunaan huruf, mulai dari huruf kapital, tanda baca, kata sarapan, dan lain sebagainya. Nah, aturan dalam penulisan ejaan itu sendiri terdapat. Yang pertama ada huruf abjad. Dalam bahasa Indonesia sendiri terdapat 26 huruf abjad, yaitu dari huruf A sampai dengan Z. Yang kedua ada huruf vokal. Terdapat 5 huruf vokal dalam bahasa Indonesia, diantaranya adalah A, I, U, E, dan O. Yang ketiga ada huruf konsonan. Terdapat 21 jenis konsonan, diantaranya B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan juga Z. Yang keempat ada huruf diftong. Terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal. Huruf diftong merupakan gabungan dari huruf vokal A, I, U, E, O. Contohnya AI, AU, EI, dan OI. Contoh pada penerapan kata seperti kata santai, amboy, pulau, dan juga survei. Selanjutnya ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan mulai dari KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh penggunaannya seperti pada kata khusus, akhir, ngarai, siang, banyak, nyata, syarat, dan juga musyawarah. Selanjutnya ada huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat. Contohnya, aku sedang menulis surat. Pada kata aku awalannya A ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya Kartika, K huruf besar, huruf kapital, Kartika Dewi, Kim J, itu jaket. Yang ketiga, ada huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam ketikan langsung. Contohnya, ibu berkata, kapan kamu pulang? Kata kapan, huruf K-nya huruf kapital. Yang kedua, cepatlah kembali ya, nak. Kata cepat, huruf C-nya huruf kapital. Selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pusaka. Contohnya majalah Pujangga Baru. Pujangga Baru ditulis dengan huruf miring, menggelorakan semangat kebangsaan. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, dia tidak diantar tetapi mengantar. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, setelah ini aku harus upload gambar ke website.
upload dan website ditulis dengan huruf miring karena tulisan daerah atau bahasa asing. Ini ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, subbab. Contohnya, bab 1, pendahuluan. Oke, pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya itu kesalahan ejaan umum. Kesalahan penggunaan eja yang sering terjadi yaitu masalah penulisan huruf kapital, gabungan kata, penggunaan kata ganti ku, kau, mu, dan nya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang pertama itu kesalahan penggunaan huruf kapital. Kesalahan penggunaan eja yang sering terjadi antara lain masalah penggunaan huruf kapital. Tidak semua melakukan kesalahan karena tidak teliti, tetapi karena ketidaktahuan aturan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Contoh penggunaan huruf kapital untuk unsur pertama, kata pada awal kalimat. Contoh kalimat yang salah yaitu pertama, kita harus serius menggunakan huruf kecil pada awal kata. Kalimat yang benar yaitu kita harus serius menggunakan huruf kapital pada awal kata. Contoh yang kedua, pekerjaan tidak kunjung selesai, penggunaan huruf kecil pada awal kalimat. Kalimat yang benar yaitu pekerjaan menggunakan huruf besar pada awal kata, yaitu kata huruf P. Yang kedua, gabungan kata sebagai kata majemuk yang memiliki kemungkinan besar mengalami kesalahpahaman dalam penulisan akibat tidak adanya kata hubung. Jadi, gabungan kata sebagai penegas sekaligus sebagai penghubung kata unsur kalimat satu yang lain agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Gabungan kata majemuk yang termasuk istilah khusus. Unsur ditulis terpisah. Contohnya, penulisan yang salah yaitu contoh pertama, simpang 4 menggunakan angka 4 pada kalimat ini. Penulisan yang benar yaitu simpang 4, kata 4 yaitu menggunakan kata bukan menggunakan huruf. Contoh yang kedua, duta besar yaitu menggunakan huruf kecil dan tidak ada spasi. Penulisan yang benar yaitu duta besar menggunakan huruf besar pada awal kata dan isi spasi. Selanjutnya yang ketiga, kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kesalahan penggunaan ejaan umum ditemukan adalah penggunaan kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Penulisan yang benar kata ganti tersebut ditulis secara serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh penulisan yang salah, yang pertama, apa yang ku miliki, hanya titipan darinya. Penulisan yang benar yaitu apa yang ku miliki, hanya titipan darinya. Kata ku miliki itu nyambung. Contoh yang kedua, agamamu, agamaku cukup berteman, tidak mencampuri agama masing-masing. Penulisan yang benar yaitu agamamu, agamaku cukup berteman, tidak mencampuri agama masing-masing. Kata agama denganmu itu nyambung. Selanjutnya, tips menghindari kesalahan penulisan ejaan. Yang pertama, periksa tata bahasa. Yang kedua, periksa ejaan. Yang ketiga, periksa tanda baca. Yang keempat, penggunaan panduan gaya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Materi yang kami bawakan di atas menguraikan pentingnya ejaan yang disempurnakan dalam komunikasi tertulis. Hal ini mencakup penekanan pada penulisan yang benar, mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan ejaan umum, serta memberikan beberapa tips praktis untuk menghindari kesalahan pada penulisan ejaan. Dengan memahami aspek-aspek ini, kita dapat meningkatkan kualitas tulisan kita dan meningkatkan pemahaman membaca terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Oke, karena ini dalam berupa video, mungkin sisi tanya jawab
akan kami diarahkan dan langsung kepada pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman bisa untuk screenshot pertanyaan berikut dan dijawab melalui chat grup di WhatsApp. Oke, terima kasih kepada teman-teman sudah mendengarkan kami presentasi. Kami mohon maaf bila jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.